Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan bercerita tentang kisah Uwais Al-Qarni, penghuni langit bukan penghuni bumi. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang pemuda bermata biru, rambutnya merah, pundaknya lapang panjang, berpenampilan cukup tampan, kulitnya kemerah-merahan, dagunya menempel di dada, selalu melihat pada tempat sujudnya. Tangan kanannya menumpang pada tangan kirinya, ahli membaca Al-Quran dan menangis. Pakaiannya hanya 2 helai sudut, kasut yang satu untuk penutup badan dan yang satunya untuk selendangan. Tiada orang yang menghiraukan, tak kenal oleh penduduk bumi, akan tetapi sangat terkenal di langit. Pemuda dari Yaman ini telah lama menjadi yatim, tak punya sanak famili, kecuali hanya ibunya yang telah tua renta dan lumpuh. Hanya penglihatan kabur yang masih tersisa untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari. Uwais bekerja sebagai penggembala kambing. Upah yang diterimanya hanya cukup untuk sekedar menopang kesehariannya bersama sang ibu. Bila ada kelebihan, ia pergunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin dan serba kekurangan seperti keadaannya. Kesibukannya sebagai penggembala domba dan merawat ibunya yang lumpuh dan buta tidak memengaruhi kegigihan ibadahnya. Ia tetap melakukan puasa di siang hari dan bermunajat di malam harinya. Uwais Al-Qarni telah memeluk Islam pada masa negeri Yaman. Mendengar seruan Nabi Muhammad SAW yang telah mengetuk pintu hati mereka untuk menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang tak ada sekutu baginya. Islam mendidik setiap pemeluknya agar berakhlak luhur. Peraturan-peraturan yang terdapat di dalamnya sangat menarik hati Uwais, sehingga setelah seruan Islam datang di negeri Yaman, ia segera memeluknya, karena selama ini hati Uwais selalu merindukan dan heran. Banyak tetangganya yang telah memeluk Islam pergi ke Madinah untuk mendengarkan ajaran Nabi Muhammad SAW secara langsung. Sekembalinya di Yaman, mereka memperbarui rumah tangga mereka dengan cara kehidupan Islam. Alangkah sedihnya hati Uwais setiap melihat tetangganya yang baru datang dari Madinah. Mereka itu telah bertemu dan bertamu dengan kekasih Allah, penghulu para nabi, sedang ia sendiri belum. Kecintaannya kepada Rasulullah menumbuhkan kerinduan yang kuat untuk bertemu dengan sang kekasih. Tapi apalah daya, ia tak punya bekal yang cukup untuk ke Madinah. Dan yang lebih ia beratkan adalah sang ibu yang jika ia pergi tak ada yang merawatnya. Diceritakan ketika terjadi pertempuran Uhud, Rasulullah SAW mendapat cedera dan giginya patah karena dilempari batu oleh musuh-musuhnya. Kabar ini akhirnya terdengar oleh Uwais. Ia segera memukul giginya dengan batu hingga patah. Hal tersebut dilakukan sebagai bukti kecintaannya kepada beliau SAW. Sekalipun ia belum pernah melihatnya, hari berganti dan musim berlalu, dan kerinduan yang tak terbendung membuat hasrat untuk bertemu tak dapat dipendam lagi. Uwais merenungkan diri dan bertanya dalam hati, kapankah ia dapat menziarahi nabinya dan memandang wajah beliau dari dekat. Tapi bukankah ia mempunyai ibu yang sangat membutuhkan perawatannya dan tak tega ditinggalkan sendiri? Hatinya selalu gelisah, siang dan malam menahan kerinduan untuk berjumpa. Akhirnya pada suatu hari, Uwais mendekati ibunya, mengeluarkan isi hatinya dan memohon izin kepada ibunya agar diperkenankan pergi menziarahi Nabi SAW di Madinah. Sang ibu walaupun telah uzur merasa terharu ketika mendengar permohonan anaknya. Beliau memaklumi perasaan Uwais dan berkata, "Pergilah wahai anakku, temuilah Nabi di rumahnya, dan bila telah berjumpa, segeralah engkau kembali pulang." Dengan rasa gembira ia bergemas untuk berangkat dan tak lupa menyiapkan keperluan ibunya
yang akan ditinggalkan, serta berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya selama ia pergi. Sesudah berpamitan sambil menziumi sang ibu, berangkatlah Uwais menuju Madinah yang berjarak kurang lebih 400 km dari Yaman. Medan yang begitu ganas dilaluinya, tak peduli penyamun gurun pasir, bukit yang curam, gurun pasir yang luas yang dapat menyesatkan dan begitu panas di siang hari, serta begitu dingin di malam hari. Semuanya dilalui demi bertemu dan dapat memandang sepuas-puasnya paras baginda Shallallahu Alaihi Wasallam yang selama ini dirindukannya. Tibalah Uwais Al-Qarni di kota Madinah. Segera ia menuju ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sambil menjawab salam Uwais. Segera saja Uwais menanyakan Nabi yang ingin dijumpainya, namun ternyata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berada di rumah, melainkan berada di medan perang. Betapa kecewa hati sang perindu. Dari jauh ingin berjumpa, tetapi yang dirindukannya tak berada di rumah. Dalam hatinya bergolak perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari medan perang. Tapi kapankah beliau pulang? Sedangkan masih terngiang di telinga pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu agar ia cepat pulang ke Yaman. Engkau harus lekas pulang. Karena ketaatan kepada ibunya, pesan ibunya tersebut telah mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia akhirnya dengan terpaksa mohon pamit kepada Sayyidatina Aisyah untuk segera pulang ke negerinya. Dia yang menitipkan salamnya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan melangkah pulang dengan perasaan haru. Sepulangnya dari perang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menanyakan tentang kedatangan orang yang mencarinya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa Uwais Al-Qarni adalah anak yang taat kepada ibunya. Ia adalah penghuni langit, sangat terkenal di langit. Mendengar perkataan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidatina Aisyah dan para sahabatnya tertegun. Menurut informasi Sayyidatina Aisyah, memang benar ada yang mencari Nabi Muhammad SAW dan segera pulang kembali ke Yaman karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Rasulullah SAW bersabda, kalau kalian ingin berjumpa Uwais Al-Qarni, perhatikanlah, ia mempunyai tanda putih di tengah-tengah telapak tangannya. Sesudah itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memandang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan bersabda, suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit dan bukan penghuni bumi.